Maaf aku telat ya. Itu apa? Ini apa ya? Ini bunga buat kamu. Emang ya, laki-laki tuh kalau udah bikin salah, ujung-ujungnya pasti kasih bunga. Ya kan katanya say it with flowers. Jadi aku nabung 3 hari 3 malam. Aku nggak minum, aku nggak makan. Biar aku bisa beli ini buat kamu. Iya, aku seneng kok. Emang lu kelihatannya nggak seneng? Enggak. Aku tahu saat kamu senang. Dan aku tahu saat kamu nggak senang. Aku seneng sayang, makasih ya bunganya. Cuman yang namanya perempuan itu pasti pengen banget punya pacar yang romantis. Coba deh sekali-sekali kamu kasih aku bunga, tapi bunganya kamu petik sendiri. Karena selama ini aku gak pernah ngeliat kamu kasih bunga yang mahal atau yang murah. Aku cuma ngeliat usaha kamu ngasih aku bunga. Oke? Jadi aku nggak harus nabung ya? Gak usah apa. Saya petik sendiri bunga yang bagus. Oke. Oke? Untung Selin kenal sama Anda. Kali ini saya Anda maaf. Kamu saya antar ya. Oke. Lu jangan sombong jadi orang ya. Mentang-mentang lu tajir lu bisa sombong kayak gitu ya. Gua nggak salah, ngapain gua harus minta maaf sama lu? Selama gue jadi pecundang, orang gak akan mandang gue. Gue harus pikirkan cara untuk merubah nasib gue. Lihat Bu Ariana nggak? Enggak sih, gue nggak lihat. Nggak lihat. Lo juga nggak lihat. Ibu lihat Bu Ariana nggak Bu? Yang pertama, bukan tugas saya untuk mengawasi perempuan itu. Yang kedua, kamu itu karyawan macam apa? Sampai nggak bisa tahu di mana istri bos kamu sendiri. Dia sudah sama tim penyelamat dari pagi. Halo Yun, Keadaan Saka gimana, Sil? masih belum ketemu nih Yun. Terus Ariana nyusul ke sana kan? Gue tadi ke rumahnya Ariana, kata Bias, dia nyusul Saka ke sana. Tapi kenapa gue hubungin gak bisa ya, Sil? Kayaknya HP-nya Bu Ariana tuh mati deh, belum dicas dari semalam. Sekarang orangnya kemana? Itu dia tuh,
Bu Ariana ide banget nih nyari Pasaka sendiri. Aduh Sil, gue tuh gak khawatir ya kalau Saka hilang. Tapi gue khawatir kalau Ariana sampai hilang gitu loh. Jantung gue bisa lepas, Sil. Gimana dong, Sil? Gue takut terjadi sesuatu sama Ariana. Mudah-mudahan enggak ya. Please kalian doain ya, semoga Pasaka, Bu Ariana semuanya baik-baik aja dan cepat ketemu. Oke? Iya, oke, Sil. Ini temannya Pasaka sama Bu Ariana. Lagi nanyain tentang kabarnya Bu Ariana sama Pasaka. Mereka khawatir mereka tuh harus datang ke sini atau nunggu di sana. Kamu sampaikan sama rombongan sirkus itu. Mereka tidak perlu datang ke sini. Bikin rusuh aja. Suruh mereka berdoa. Itu lebih baik. Kurang liburan nih orang nih. Tom, aku susul Ariana sekarang ya. Enggak. Kamu di sini aja. Tapi aku nggak bisa di sini terus, Tom. Sedangkan sahabat aku sekarang lagi kebingungan. Yon, bener kata Tommy. Kalau sekarang kita ke sana, kita cuma bisa bikin tambah rame, terus tambah panik orang-orang. Udah kita di sini aja, kita tunggu perkembangannya ya. Iya, lagian juga kita nggak bisa ngelakuin apa-apa di sana, Yun. Di sana juga udah ada tim SAR-nya loh. Tapi Ariana kan nggak biasa di tempat kayak gitu. Pasti sekarang dia kebingungan kalau misalnya dia kenapa-napa gimana, Bon? Kan lo sendiri yang bilang sama gua kalau Ariana tuh cewek yang kuat. Dia pasti nggak bakal kenapa-napa kok. Ya, lo tenang ya. Sebisanya lo nyari kesempatan dalam kesempitan. Lo apa-apaan sih, Tom? Keadaan lagi kayak gini lo sempat-sempatnya jelas sama gua. Pasaka! Mas! Mas! Burita! Dita. Dit, aku dengar suara, Dit. Masaka! Aku dengar suara, Dit. Dit, bang. Tolong! Tolong! Sebentar. Tolong. Salah. Oke. Aku bantu kamu. Bapak dengar gak tadi suaranya, Pak? Tolong! Kami di bawah! Kita di bawah! Pak, bener Pak. Itu suara suami saya, Pak. Kayaknya di sebelah sana deh, Pak. Iya benar Bu. Mari kita cari arah sana. Iya. Ayo semuanya. Thank you loh. You're welcome. Harusnya tuh kamu gak perlu antar aku. Tadi harusnya aku naik taksi online ini aja, gak apa-apa. It's okay. Kan Sarah. Mau mampir dulu nggak? Mungkin next time aja ya. Soalnya sekarang saya mau ada rapat. Oke kalau gitu. Oh ya, kalau nanti kamu ketemu lagi sama Cuki, jauh lebih baik kamu jauhin dia aja, ya? Oke. Dan kalau sampai dia melakukan sesuatu, kabarin aku. Ya. Take care ya. Gitu.
Oh, jadi ini yang bikin happy semalam. Sel, lo udah tahu belum soal Ariana? Jadi dia tuh nyari Saka yang hilang di lokasi camping. Saka hilang di camping. Iya. Kan kok bisa? Cerita-cerita sama gue di dalam aja deh. Kok bisa sih, Yun? Mungkin bisa di... Sorry, saya terlambat. Maaf, Ibu Wiryo Sudirjonya di mana ya? Seharusnya yang memimpin rapat pemegang saham dan investor ini harusnya Ibu Wiryo. Ibu Wiryo Sudirjo sedang berhalangan hadir karena ada sedikit kecelakaan yang menyebabkan Saka juga tidak bisa hadir dalam rapat ini. Bagi kalian semua di sini yang belum kenal siapa saya, perkenalkan, saya Dante Wiryo Sudirjo, pewaris tunggal Wiryo Sudirjo Group. Posisi saya saat ini sama dengan Ibu Wiryo. Jadi saya akan memimpin rapat ini tanpa kehadiran Ibu Wiryo. Oke. Saya to the point aja. Karena Kusuma Group udah diakuisisi oleh perusahaan kami. Oleh sebab itu, saya mengumpulkan kalian di sini. Di dalam rapat ini. Karena mulai hari ini, Kusuma Group akan menghentikan kerjasama dengan para investor. Termasuk Wijaya Group. Dan saya sudah pelajari, ternyata perusahaan kompetitor. Nggak apa-apa sayang, aku nggak apa-apa. Sayang, Nggak apa-apa sayang. enggak, kamu luka kayak gini sayang. Kamu bilang nggak apa-apa gimana? Aku nggak apa-apa sayang. Ya, kaki aku keseleo doang. It's okay. Kasih kamu udah nolong aku ya sayang ya. Enggak sayang, kita harus bawa ke rumah sakit sekarang ya. Kita urusin, aku urusin kamu kok sayang. Kamu pegangan sama aku aja yuk. Oh. Kenapa Dita? Sakit? Ntar saya suruh orang buat bantuin kamu ya. Aku boleh minta diambilin tandu nggak? Soalnya ke mobil agak jauh, kaki aku lumayan sakit. Iya sayang. Aku suruh Sisil sebentar ya. Ya, bentar sayang. Dit, kamu tahan diri kamu, Dit. Saka, tapi Kamu nanti cek di dalam jaket aku, di dalam kantongnya aku punya sesuatu buat kamu.
Sebentar. Anda nggak profesional di sini. Anda harus tahu, ada hukum yang menaungi kami para investor dan pemegang saham. Anda nggak bisa seenaknya. Anda juga nggak bisa membatalkan kerjasama kami dengan Anda. Karena pasti ini akan menimbulkan kerugian untuk kami. Tapi, kalau Anda tetap nekat melakukan itu, terpaksa kami akan menuntut Anda dan Kusuma Group karena telah melakukan one prestasi. Silakan. Silakan tentu saja. Karena nilai investasi perusahaan kalian tidak akan menutupi proses hukum yang akan berlangsung lama. Dan di saat itu tiba, saya yakin 100% nilai saham perusahaan kalian akan turun drastis. Dan kalian semua di sini harus tahu, saya bisa membayar kekuatan media untuk menghancurkan orang yang berusaha menghalangi keinginan saya. Kalian paham? Saya rasa rapat kali ini cukup sampai di sini. Karena nggak ada yang perlu kita bahas. Sebelumnya terima kasih untuk kerjasama. Permisi. Kedua saya. Ya, itu bentar. Dibawain dulu. Sebentar. Awas dulu. Ya, Sini Pak. sini Pak. Sini. Naik. Aduh, sebentar. Sakit ya. Bentar. Mas kamu Pak. nolongin aku ya. Iya sayang, udah. Ayo Pak, dibawa aja Pak. Ya, bisa ya? Oke. Sil, saya minta tolong kamu urusin semua urusan ambulans, terus kamu bawa Mas Saka langsung ke rumah sakit sekarang ya, di Jakarta ya. Siap Bu, Ibu jangan khawatir ya. Iya. Jaketnya Mas Saka. Masih usaha terus ya buat gangguin suami saya, Dita. Saya tahu kamu pasti berharap kita nggak menemukan kalian kan? Kamu pasti berharap masih ada di dasar jurang sama suami saya ya kan?
Lebih baik kamu realistis, Dita. Sebagai sesama perempuan, saya cuma mengingatkan kamu untuk melanjutkan hidup kamu dan lupain Masaka. Kamu gak akan pernah bisa bareng sama Masaka. Demi kebaikan kamu, lupain Masaka. Kamu berhak bicara apa aja, Ariana. Itu hak kamu. Karena aku tahu kamu istrinya Saka. Tapi kamu sama sekali nggak berhak mengatur perasaan aku. Kamu inget ya? Kamu nggak sehebat itu. Di dunia ini nggak ada yang abadi, Ariana. Termasuk juga hubungan kamu dan juga Saka. Iya, tapi pelakor seperti kamu cuman akan jadi cadangan di matanya Masaka. Kamu gak akan pernah dapetin hati Masaka. Pelakor? Aku bukan perebut suami orang. Tapi kamu yang pelakor. Kamu tahu kenapa? Karena aku adalah perempuan pertama di hati Saka. Dan kamu adalah perempuan setelah aku. Ingat itu, Ariana. Tunggu. Anda telah melakukan penghinaan besar untuk saya. Bapak Galvin Wijaya. Kalau Anda nggak kuat mental dan baperan, lebih baik Anda jangan menjadi seorang CEO. Karena sepengetahuan saya, Wijaya adalah salah satu pengusaha yang sangat kecil dalam menjalankan bisnisnya. Tapi kenapa anaknya begitu lemah dan melempem? Lalu apa bedanya dengan Anda? Si anak kemarin sore yang dapat warisan tunggal dari orang tuanya. Saya lebih respect kalau yang memimpin rapat tadi adalah Ibu Wiryo Sudirjo. Bukan anak ingusan yang sok kayak Anda.
Jangan pernah bandingkan saya dengan perempuan itu. Paham Anda? Halo? Apa? Oke. Saya segera ke sana sekarang, ya. Ari, Iya, Bu. kita kembali ke kantor sekarang. Baik, Bu. Non, aduh bibi cemas banget. Gimana masakan, Non? Iya, Rin. Gimana soal Saka? Kalian tenang aja, sekarang Mas Saka udah ditemukan dan sekarang lagi dibawa ke rumah sakit. Kakinya luka jadi harus di ronsen. Ini makanya aku mau pulang, mau ngambil baju-bajunya Mas Saka. Siapa tahu Mas Saka harus nginep di rumah sakit. Yaudah, aku temenin kamu aja ya. Kamu pasti butuh teman. Nggak apa-apa. Mbak Riri istirahat aja di sini nggak apa-apa kok. Aku bisa sama Bias. Atau Bias kalau nggak bisa nggak apa-apa, aku bisa sendiri kok. Udah. Bener, yakin kamu nggak mau ditemenin? Yakin. Aku siap-siapin dulu ya. Ya udah, pokoknya kamu jangan lupa kabarin kita, hubungin kita kalau ada apa-apa. Karena sekarang kita udah tetangga. Oke, thank you banget Mbak. Ya udah, aku siap-siap dulu ya Mbak. Maaf ya, aku buru-buru ya. Iya, Rini. Jangan duduk Mbak. Dante, apa yang sudah kamu lakukan? Berani-beraninya kamu berbuat seperti itu. Kamu sudah bertindak tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan saya. Kenapa kamu membubarkan semua investor? Kamu tahu tidak, kalau perusahaan kita ini sedang sulit mendekati musuh-musuh perusahaan. Karena Anda kurang fokus. Ibu Anjani, seharusnya Anda berterima kasih kepada saya. Karena saya masih membiarkan Anda memakai nama ayah saya di belakang nama Anda. Ibu Anjani, seharusnya Anda berterima kasih kepada saya. Karena saya masih membiarkan Anda memakai nama ayah saya di belakang nama Anda. Saya tahu kok maksud Anda kembali ke Indonesia. Apa maksud kamu? Tujuan kedatangan aku ke Indonesia? Jangan Anda pikir saya datang kembali ke sini dengan tangan kosong. Setiap nafas Anda selalu saya pantau. Ada sesuatu antara Anda dengan pemilik Wijayako. Itu sebabnya Anda memasukkan Wijaya Group ke dalam deretan para investor. Ingat, Bu. Ibu harus berhati-hati dalam tujuan Ibu. Karena saya nggak akan tinggal diam kalau Ibu memakai nama perusahaan ayah saya untuk tujuan tersembunyi Ibu. Gimana dokter? Keadaan suami saya? Nggak ada yang serius kan dok?
Untuk sementara tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kondisi suami ibu sudah mulai stabil dan bisa dirawat di rumah. Tapi untuk hasil ronsennya baru akan keluar besok. Makasih banyak ya dokter. Baik, saya tinggal dulu, Bu. Makasih, Dok. Makasih ya, sayang ya. Kamu perhatian banget sama aku. Of course sayang, kan aku istri kamu. Kamu emang istri yang terbaik, sayang. Non, Bibi permisi beli minum sebentar ya. Iya Bi, tapi jangan lama-lama ya. Kita harus siap-siap buat kepulangannya Mas Saka. Iya Non. Tak pernah meminta. Tahu gak sih sayang, aku khawatir banget sama kamu. Aku nyariin kamu, aku sebisa mungkin biar bisa ketemu kamu, biar bawa kamu pulang, tahu sayang. Iya, sayang. Kamu jangan pergi lagi ya, kamu jangan hilang lagi ya Mas. Oke. Takut aku gak bisa sendiri Mas. Iya. Oke, sayang. Kamu lelaki terhebat, kuat, tak pernah mengeluh. Aku tahu kamu masih menyimpan cinta buat aku, Saka. Aku nggak akan nyerah. Ini cuma masalah waktu. Andai ada Kalau sekarang kamu milik Ariana, akan ada saatnya nanti kamu milik aku. Kembali jadi milik aku, Saka. Gimana pun caranya. angkasa agar semua tahu kau berarti untukku. Selama-lamanya kamu milikku. Namun ku sadari diriku takkan mampu selalu bahagiakan kamu. Tapi Aku tebus obat kamu dulu ya, buat perawatan di rumah ya. untukmu yang terhebat, kekasih impian. Aku gak kenapa-napa, sayang. Gak ada yang perlu kamu sedihin. Bentar ya sayang. Selamanya kamu milikku. Gimana, sayang? Suka? Suka banget. Tapi kamu yakin gak sih Mas sama keputusan kita kali ini? Kita kan lagi gak terburu-buru. Enggak, aku yakin. Selama kamu suka dengan rumah ini, aku akan ikutin kamu aja. Ya. Dan kamu juga harus tahu, agen propertinya juga udah nyiapin semuanya buat kita untuk kebutuhan rumah ini. Termasuk surat-surat. Tinggal kita tanda tangan, kita langsung bisa milikin rumah ini. Oh ya, dan satu lagi. Rumah ini udah full furnished, jadi semuanya udah lengkap. Udah ada dapurnya, udah ada lemarinya, ada lemari TV juga. Jadi kamu tinggal datang, bawa baju aja. Oke? Kamu gak bisa di sini.
kamu pulang. Ariana sebentar lagi balik lagi ke sini dia. Aku nggak mau kalian berantem, ya? Enggak, Saka. Aku nggak mau pulang, aku mau di sini, aku mau rawat kamu, aku mau temenin kamu, aku mau jagain kamu, Saka. Please pulang ya. Please. Kok pintunya kebuka? Emangnya ada siapa yang masuk? Mau pulang ya? Ya udah. Aku pulang ya. Kamu cepat sembuh ya. Bu, Ya, suster. Tadi ada satu obat yang tertinggal. Oh, iya. Makasih ya, suster, untuk diingetin terus. Makasih ya. Sayang, Sayang. kenapa? Kok tegang mukanya, sayang? Kenapa Enggak. sakit ya? Iya dari kaki aku. Tapi enggak kok, nggak apa-apa. Bener nggak apa-apa? Ada yang sakit ya? Iya sih sedikit. Tapi enggak apa-apa. Are you okay? Are you okay? Ya. terus langkah selanjutnya apa, Sel? Pokoknya nanti lo jangan lupa untuk cek stok kafe ya. Lo koordinasi aja sama bagian dapur. Nanti lo telepon supplier, terus udah gitu filenya lo kirim aja ke gue by email. Ya Yun, boleh ya? Nanti gue kirim ke emailnya dalam bentuk apa? Bercanda ya? Bercanda ya? Kan lo dulu juga punya kafe, masa ya lo nggak tahu sih, nggak ngerti? Ya kan gue lupa, Selin. Ya udah gini deh, pokoknya nanti gue kirim aja contohnya by email juga. Nanti tinggal lo copy paste, oke? Gue harus buru-buru, gue harus kerja. Oke, bye-bye. Bentar. Lo beneran ini habis ini mau kerja? Kok posesif banget ya? Ya, ada apa nih? Ya abisnya kan biasanya lo sore ke malam gini stay di cafe. Sekarang ngapain coba ke kantor Ariana? Tanggung banget. Enggak, gue beneran, gue serius. Si Ariana tuh minta tolong gue karena ada file yang harus gue kerjain. Posesif banget sih, lagian lo juga kayak nggak tahu Ariana deh kalau udah soal kerjaan kayak apa. Ya udah, saya. Oke. Ya udah, gue duluan ya. Ya udah. Bye bye. Bye bestie, hati-hati ya. Dah bestie. Kok gue ngerasa ada yang aneh ya sama Selin? Semoga ini cuma perasaan gue. Dan teh? Selin? Kamu kenal sama orang ini? Nggak penting. Gue harus cari tahu siapa cowok songong itu dari Selin. Gue yakin banget Selin pasti tahu siapa dia. Gimana sayang, ada yang kurang nggak? Kalau ada yang kurang, kita langsung beli nih sekarang. Gak ada sayang, everything is on point, perfect. Makasih ya. Sama-sama. Tapi
kita kan bakal jadi tetangga baru nih. Aku punya ide, gimana kalau kita kirim hantaran isinya makanan atau apalah gitu. Sebagai salam perkenalan aja, khususnya sama Ariana, Mas. Gimana? Ide bagus sih. Oke juga. Kamu maunya gimana? Kamu mau pesen atau mau belanja sendiri? Aku nggak mau ya, kamu terlalu capek untuk mikirin kayak gitu. Ya apa sih, kita belanja aja. Sekalian kita belanja-belanja untuk kebutuhan kita nanti di sini. Oh gitu? Sekarang aja yuk, ntar takut kemalaman. Let's go. Yuk. Welcome to our new house. Dante. Kamu mau pulang? Ayo Bu, pulang. Kamu saja duluan. Tunggu saya di mobil. Ayo Bu. Ya. Oke, makasih. Sayang, Iya sayang. habis nelfon siapa? Tadi Selin sayang. Dia kasih laporan hasil kerjaan dia. Sekalian nanyain keadaan kamu. Jujur aku apresiasi banget sih Selin. Dia udah mau bantuin aku buat nge-cover kerjaan aku. Kalau nggak ada dia aku gimana? Kerjaan aku nggak selesai. Seneng sih. Seenggaknya sekarang kamu punya orang yang kamu bisa percaya selain Sisil. Ya, mudah-mudahan Selin bisa kamu percaya. Iya sayang. Makanya sekarang setelah kamu pulang dari rumah sakit, aku bisa fokus sama program kehamilan aku. Lumayan banyak nih sayang belanjanya. Iya. Oh ya sayang bentar deh. Itu biar aku yang bawa deh. Nggak apa-apa, nggak usah. Sayang, kamu kan capek tadi muter-muter belanja. Sini biar aku yang bawa. Nggak usah sayang. Kasihan babynya nanti kalau kenapa-napa kamunya. Sayang nggak apa-apa, udah aku aja yang bawa. Please, aku aja. No. Aduh, so sweet banget sih. Bikin yang jomblo udah ngenes, makin ngenes aja. Sisil, tiba-tiba muncul. Sendirian aja. Mau belanja atau habis belanja? Mau belanja, Bu. Buat keperluan Bu Ariana di rumah sakit. Bu Riri apa kabar? Baik. Kapan nih jadi BA lagi? Sil, Riri harus istirahat Sil. Karena dia kan lagi hamil. Mungkin nanti kalau udah lahiran bisa balik lagi jadi BA. Ya kan sayang? Iya. Nurut sama Mas Galvin aja. Oh gitu. Pak Galvin sama Bu Riri udah tahu belum? Kalau Pak Saka masuk rumah sakit. Tapi keadaannya udah membaik banget sih. Insya Allah besok pulang. Ya, kita udah tahu kok kabar soal Ariana sama Saka. Karena waktu itu juga kita sempat nungguin kabar itu di rumah Ariana, Sil. Syukurlah kalau udah tahu. Ya udah Sisil belanja dulu ya. Takutnya udah tutup. Udah malam juga Bu Ariana yang nungguin. Hati-hati ya. Ya. Have fun ya, Sil. Bye. Sayang biar aku yang bawa. Please. Gandeng sekali aku aja. Ayo. Oke.
Sumpah ya nih si Selin. Ngapain juga sih lama-lama di dalam? Sia-sia gue kalau malam ini gue nggak dapat info apa-apa soal cowok songong itu. Tuhan, sebanyak ini lagi. Mana gue nggak hafal ini nama-namanya apa. Masa gue mau bolak-balik nanya sama chef sih, kan nggak mungkin. Kamu kenapa? Tom, ini loh aku bingung banget deh cara ngerjain ini. Padahal Selin tuh udah ngingetin aku loh gimana caranya. Aku bingung gimana cara ngerjainnya ini. Mana banyak banget lagi nih filenya. Ya udahlah, kamu tuh sebenarnya nggak lupa. Cuman karena apa ya, kamu udah lama ya kan nggak ngerjain kayak gini. Belum terbiasa aja. Coba deh kamu pelajarin dulu laporan sebelumnya. Mungkin aja nanti kamu bisa dapat inspirasi. Coba ya. Ya bener kata Tommy. Itu cuma perkara lo belum terbiasa doang. Ini cowok lo nih. Dulu ini bego banget, tau gak? Bego karena dia nggak paham sama perasaannya kalau lo sebelum kalian jadian. Sekarang udah ya. Pokoknya lo tenang aja, itu cuma perkara belum terbiasa doang. Ntar lama-lama lo juga bakal paham kok. Analogi lu tuh nggak nyambung tuh nggak, Bon? Ya tinggal lo nyambungin aja pakai tali, gitu repot. Garing banget. Garing banget. Hai. Hai. Kok kamu bisa ada di sini? Kamu lagi ngerjain apa sih? Kok sampai malam gini kamu masih di kantor? Oh, ini aku lagi bantuin kerjaannya Ariana untuk laporan dana investor. Soalnya kan ini urgent banget dan kebetulan Ariana lagi nggak bisa karena ngurusin suaminya Saka. Wah, ternyata kamu itu selain cantik juga smart banget ya. Berdedikasi tinggi, itu menurut saya sebuah kombinasi yang pas dan seksi. Wait, kamu belum jawab pertanyaan aku. Kamu ngapain ada di kantor aku? Karena saya mau menghabiskan waktu bersama kamu malam ini. Dan saya juga udah booking restoran terbaik buat kita dinner. Kamu mau kan? Dinner sama saya? Let's go. Oke. Oke. Ya udah, ini kuenya kita simpan aja dulu di kulkas. Nanti besok pagi kita kasih mereka. Lagian kamu juga harus istirahat tuh. Kasihan loh babynya kecapean nanti. Enggak. Nggak bisa kayak gitu. Gimana kalau kita mampir ke rumah papa, kita kasih kuenya ke mama. Mama tuh suka banget loh sama kue. Pasti happy kalau kita kasih kue. Aku bingung nih sama kamu. Mama tuh masih marah sama kamu. Tapi kamu tetap aja mikirin mama. Ya, gimana ya?
Mas Galvin nggak boleh ngomong kayak gitu dong. Mama itu kan mamanya Mas Galvin, berarti mamanya Riri juga. Riri juga kangen tahu sama mama. Kangen bawelnya. Dan Mas Galvin nggak boleh lupa. Kita harus tetap usaha bikin mama bisa nerima Riri dan baby kita. Oke? Iya. Aku tahu. Kamu tuh baik banget. Dan orang baik berhak dapat pelukan dari Galvin. Non, Kenapa itu nangis sambil ngintip-ngintip gitu itu? Kenapa? Itu perempuan kenapa sih? Ngintip nonarin sama Mas Saka sambil nangis aneh. Udah Bi, nggak usah dipikirin. Pelakor emang kayak gitu. Pelakor? Masuk. Saya mau booking tempat. Masih ada? Saya cek terlebih dahulu ya, Pak. Oke. Oh, meja nomor 7 masih tersedia, Pak. Bapak mau booking sekarang? Boleh, tapi saya mau cek-cek menunya dulu. Takutnya pacar saya nanti nggak suka sama menunya. Bapak langsung bisa scan barcode saja, Pak. Oh, oke. Gila. Mahal-mahal banget nih makanan. Sayang amat gue buang uang banyak cuma buat ngawasin 2 orang itu. Oh ya Mbak. Saya mau nanya. Laki-laki sama perempuan tuh, yang laki-laki siapa ya? Oh iya, itu salah satu member VIP di restoran kami bernama Bapak Dante Wiryo Sudijo. Dante Wiryo Sudijo. Betul, Pak. Oh, oke. Terima kasih, Mbak. Ini jadi dipesan nggak, Pak? Sebentar, saya telepon pacar saya dulu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Halo. Hai. Ini makanan minumannya Bibi taruh situ ya? Iya, taruh situ aja dulu. Makasih ya, Bi. Mas Saka, gimana sekarang kondisinya? Aman, Bi. Makasih ya. Sama-sama, Mas. Bu, tahu gak sih Bu? Tadi si Dita ngintip tahu. Pas Ibu sama Pak Saka lagi berduaan kayak gini. Terus lebih dramanya lagi ya, masa dia nangis-nangis gitu pas ngeliat. Kayaknya emang dia caper deh, Bu.
Kenapa sayang? Siapa? Enggak, kerjaan. Buah udah, selai udah, roti udah, air putih susu. Sayang, ayo jangan. Kenapa sih ngeliatin Riri kayak gitu? Enggak, aku lagi ngebayangin aja ya. Akhirnya hari ini bisa kejadian juga ya, bisa berduaan lagi sama kamu di rumah ini. Akhirnya aku juga bisa disiapin makanan lagi sama kamu, disiapin baju, semuanya kamu siapin. Terima kasih ya. Ya sayang, sama-sama. Hari, tolong kamu jangan ninggalin aku lagi ya. Aku nggak akan ninggalin kamu lagi, Mas. Benar? Benar. Janji? Janji. Boleh juga nih si cowok songong. Pantesan aja gayanya banyak sok belagu. Ternyata nih orang pengusaha. Well. Gue akuin lo keren banget, Sally. Luar biasa. Ternyata lo gak cuma berhasil untuk menaklukkan Ariana ya. Ternyata lo hebat juga menggait cowok mapan dan tampan. Hebat. Heran gue sama lo ya. Bisa-bisanya lo masih masuk ke kafe gue. Yang jelas-jelas lo udah gue blacklist dari kafe gue. Lo mau pergi sekarang atau gue panggil security, Cuk? Tenang dong, baby. Gue di sini udah berteman kok sama security. Apa sih yang nggak bisa gue beli dengan uang? Lo aja bisa gue beli dengan uang. Ups. Bye baby girl. Satu-satunya alasan gue masih izinin lo datang ke sini, Coki, itu karena gue masih pengen lihat kehancuran lo dari dekat. Dilihat dari hasil ronsennya ini, kondisi Pak Saka sudah mulai membaik dan tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Jadi nggak ada yang retak atau patahkan dok? Tidak ada. Jadi Pak Saka bisa pulang dan istirahat di rumah. Silakan, Bu. Ya, makasih. Saya permisi dulu ya. Baik dok. Saya dong. Kita pulang sekarang? Iya, boleh. Pedro bisa siapin mobil dulu depan. Siap non. Sisil?
Sisil lagi urus administrasi, terus sama bayar semua di rumah sakit. Oke. Oke, yuk kita pulang dulu ya. Iya. Makasih ya, Bi. Iya. Semoga aku bantuin. Sayang keseleo aja sampai ke rumah sakit kamu. Mbak, kita tuh udah saling kenal, jadi kita tuh udah biasa ketemu dadakan. Maaf Pak, ini udah peraturan dari perusahaan kami. Kalau Bapak ingin bertemu Pak Wijaya, harus ada janji Pak. Ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Saya tuh nggak bisa nunggu nanti, jadi saya harus ketemu sekarang. Sekali lagi, maaf Pak, tidak bisa. Lo ngapain, Cok? Hai Bro Galvin, apa kabar? Lo nggak usah so baik deh. Lo mau bikin keributan di sini? Ya? Gue rasa ini bukan urusan lo deh. Jadi rasanya nggak penting lo tahu urusan gue di sini apa. Udah deh, mendingan lo pergi. Ya, daripada gue telepon security ngusir lo. Oke, fine. Mau apa dia ketemu papa? Kok kosong ya? Saka kemana? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Sus, pasien yang ngisi kamar ini kemana ya? Baru saja pulang, Bu. Misi, Bu. Dia? Kenapa lo? Habis ngapain lo? Habis maraton? Kok ngos-ngosan kayak gitu? Gue tahu, lo kan habis mengejar harapan yang gak pasti, ya kan? Dita, gue cuma mau ingetin aja sama lo. Kodrat lo kan pelakor ya? Lo tahu dong, pelakor itu pasti cuman yang kedua kan? Gak akan pernah jadi yang pertama. Jadi kalau lo mau jadi pelakor terus ya lo kuat-kuatin aja diri lo. Kan? Bye bestie. Non, itu Non Sisil nggak apa-apa ya kalau ditinggal sendirian gitu? Gak apa-apa, nanti dia gampang bisa naik taksi ke kantor. Yang penting sekarang kita antar dulu Mas Saka ke rumah. Oh iya. Tapi sayang kalau kamu mau ke kantor nggak apa-apa kok. Kamu udah 2 hari lo nggak masuk kantor. Udah sayang, gak apa-apa. Urusan yang lain belakangan aja, yang penting kamu dulu. Makasih ya. Dengerin tuh Suhu. Demi kesehatan Suhu. Apa sih nimbrung aja? Ih. Kenapa sampai sekarang kamu belum juga memberikan informasi soal anaknya Ridwan? Kalau sampai besok pagi, apa yang saya minta belum bisa kamu beri,
Saya tunggu surat pengunduran diri kamu dari perusahaan ini. Baik Bu, besok saya akan segera mencari informasinya. Akhirnya selesai juga kerjaan gue. Gimana Cutie, udah selesai? Tom, akhirnya selesai juga nih kerjaan aku. Meskipun ya aku lama banget kerjainnya. Ya nggak apa-apa lah, kan kamu juga harus pelajarin dulu laporan sebelumnya. Jadi kalau kamu lama garapnya itu wajar. Terus gimana? Kamu udah telepon supplier buat ngisi bahan kafe? Aku sih udah email ke Selin, tinggal tunggu perintah Selin aja nanti gimana. Selamat ya, aku tuh yakin kamu pasti bisa. Permisi, mbaknya sama masnya bisa dikondisiin nggak kemesraannya? Orang jomblo mau lewat nih. Nggak kasihan apa lihat gue? Sorry, Bon. Hai Mas. Sayang. Siapa Mas? Kok nggak diangkat? Kantor sayang, urusan kantor. Klien, tapi kan ada Sisil, jadi pasti di-handle sama Sisil. Aku bisa santai dulu. Oke, bagus dong kalau gitu saya. Kamu sekarang mendingan istirahat aja, nggak usah mikirin kantor ya. Pasti kok. Apa semua perkataan Saka saat camping kemarin palsu? Ya udah, aku mau ambil laptop dulu sebentar ya sayang ya. Ya, ya. Saka? Saka kamu nggak apa-apa kan? Aku khawatir banget sama kamu. Gimana kondisi kamu? Dit, aku minta maaf ya. Ariana itu nemenin aku terus. Ya aku nggak mungkin angkat telepon dari kamu dong. Iya Saka, nggak apa-apa, aku ngerti kok. Sekarang aku lagi mau kontrol luka aku ke rumah sakit. Tapi harusnya sih nggak apa-apa ya. Ya mudah-mudahan baik aja semuanya ya. Dit, kayaknya buat sekarang kamu nggak bisa telepon-telepon aku dulu. Ya? Aku nggak mau Ariana mikir macam-macam. Aku nggak mau semuanya berantakan. Aku mohon pengertian dari kamu. Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Kamu lupa semalam kamu itu bilang apa? Nggak mungkin, Dit. Nggak mungkin. Aku inget semua janji aku. Udah kamu... Janji apa sayang? Kamu janji sama siapa? Ini fine sayang, katanya aku janji barang belum diantar ke proyek. Bentar. Pak, iya saya janji kok Pak, pasti Pak. Halo? Kok Bapak? Saka, kamu ngomong sama siapa sih? Pasti saya akan kirim tim saya langsung besok. Ya, atau kalau besok saya udah enakan saya langsung berangkat ke proyek Pak. Makasih banyak atas pengertiannya. Saka? Halo? Kamu malah dimatiin sih sama Saka?
Udah sayang, kamu dari tadi tuh ngurusinnya kerjaan terus, kamu nggak ingat kamu lagi sakit sayang. Kamu fokus ya, istirahat, oke? Aku ini mau Zoom meeting di ruangan sebelah, biar kamu nggak keganggu, biar kamu fokus istirahatnya. Satu, permintaan aku kalau misalnya ada telepon-telepon kayak tadi, tentang kerjaan kamu nggak usah angkat, oke? Jangan bandel, ayo istirahat. Sayang? Iya, sayang. Bobo. Ya, istirahat ya. Biar jauh handphone, biar kamu nggak bisa main handphone. Iya, sayang. Harus mulai dari mana ya? Aku menghancurkan Wijaya. Sebenarnya bisa aja aku langsung gulingkan Wijaya dari kejayaannya. Tapi itu sih terlalu mudah dibanding semua kesalahan dia. Apalagi aku belum berhasil menemukan petunjuk apapun tentang anakku. Seandainya aja ada satu petunjuk kecil tentang di mana dia, seperti apa dia tumbuh saat ini. Guys, gue barusan ditelepon sama Ariana. Katanya Mas Saka tuh udah baik-baik aja dan dia udah boleh pulang dari rumah sakit. Padahal kita baru ngobrol, Bon ya. Habis manggung kita mau langsung ke sana, ke rumah sakit. Iya. Yaudah tuh daripada obrolan kita jadi mubazir, mending kita langsung samperin aja si Saka. Gimana? Boleh? Tapi lo ikut kan ya? Udah gak usah deh, biar Mas Saka istirahat aja. Nggak bisa kayak gitu. Orang sakit itu butuh dukungan moral, Yun. Iya nggak, Tom? Iya, Yun. Lagian juga aku sama Saka itu kan udah temenan lama. Jadi kalau aku datang ke sana sama Bona, nggak mungkin lah dia keganggu. Kayaknya kalau kalian berdua kesana makin bikin Mas Saka tambah sakit gak sih? Nanti dia tambah stres, tau gak? Udah mending gak usah. Enggak. Saka kangen banget, Bu. Kadang Saka cuma mau kembali ke masa dulu tanpa harus merasakan semua yang Saka rasakan sekarang. Dendam, kebencian. Saka ngerasa itu semua ngegrogotin Saka pelan-pelan, Bu. Dan membuat Saka merasa asing dengan diri Saka sendiri. Tapi Saka nggak bisa ngelupain penderitaan kita begitu aja, Bu. Rasanya hidup Saka nggak akan tenang sebelum Saka berhasil membalaskan dendam Saka dan kebencian Saka pada Pak Kusuma. Meskipun Saka harus kehilangan orang yang Saka paling cintai di dunia ini. Kok datang nggak bilang-bilang hai Tom, hai Bon. Duduk. Bon. Oh. Mas bisa dibantu? Enggak apa-apa. Gimana keadaan lu, Sep? Aman? Aman. Lo lagian cepet banget sih keluarnya. Lamaan dikit lah. Gue juga pengen ke rumah sakit. Kali aja ketemu suster yang cantik. Gue taruh sini ya. Thank you. Lo lain kali jangan hilang tangan kayak gini lah. Lo tau gak? Lo hilang, semua orang itu panik, tau gak? Emang siapa yang mau hilang, Bon? Thank you ya udah datang ya. Mas, Rin,
Sorry ya, rumah jadi rame deh nih gara-gara mereka. Mereka ngotot banget mau kesini, jadi nggak bisa istirahat tuh Mas Saka. Nggak apa-apa Yun, nggak apa-apa. Ini kan yang sakit kaki. Kalau yang sakit kepala, Bona sama Tommy nggak boleh datang, tambah pusing nanti kepala. Kan, Gitu bener kan? Aku ingin menyiksa Wijaya perlahan. Sama seperti apa yang dulu dia lakukan kepadaku. Karena luka yang dibuat Wijaya waktu itu cukup butuh waktu hingga bisa sembuh. Dan yang terpenting, Wijaya harus merasakan hal yang sama. Ma, Mama ini dari mana sih? Kok sekarang Mama tuh pulangnya malam terus? Dari mana sih? Kenapa? Masalah? Hah? Pak, kalau Papa pulang malam juga Mama nggak bakalan ribet tuh. Nggak bakalan nanyain Papa lagi di mana, pulang jam berapa, sama siapa. Udah deh, Papa tenang aja. Mama nggak mungkin macem-macem dan nggak mungkin tuh Mama pergi sama laki-laki lain karena Mama masih punya harga diri. Kok Mama ngomongnya begitu sih? Papa kan udah minta maaf, Ma. Mau sampai kapan kita begini terus? Pikir aja sendiri. Pak, harusnya ya sebelum kamu foto-foto dan happy-happyan sama perempuan lain itu, kamu mikirin konsekuensinya kan? Ada aku, wanita yang tersakiti. Dan entah sampai kapan, aku nggak sakit hati lagi. Ma, Mama itu jangan baperan gitu dong. Menyikapi masalah dengan membuat masalah baru. Nah, sekarang aja Gavin sama Riri pisah rumah. Iya kan? Itu semua gara-gara apa? Gara-gara Mama susah maafin orang. Kok malah nyalain aku sih? Ma, maksud Papa bukan gitu. Maksud Papa itu, Mama itu jangan terus-terus ngomel-ngomel dulu. Yang udah yang berlalu, udah biarin aja berlalu, Ma. Oh, enak banget ngomong kayak gitu ya. Yang lalu sudahlah berlalu. Kayak lagu aja, ketika habis terus diputar lagi. Pak, ini tuh masalah hati. Ingat ya, Pak. Aku gak akan mudah maafin kamu begitu aja. Kenapa sih Saka bikin aku galau lagi? Sekarang udah mulai susah lagi dihubungin. Padahal waktu camping itu dia romantis banget. Coba deh, kamu lihat bintang-bintang di langit. Langitnya cerah banget ya. Semuanya kelihatan indah banget dari sini. Iya. Coba kamu hitung. Nggak bisa lah, Dit. Bisa, coba kamu hitung dulu, kamu pasti bisa hitung ya. Dan kalau kamu tahu, semua perasaan aku dari dulu sama kamu, sampai sekarang, itu gak akan pernah berubah, Sak. Bahkan semuanya lebih banyak dari bintang-bintang di langit itu. Orang bilang cinta pertama gak akan pernah hilang. Aku harus cari cara supaya kamu sadar kalau kamu tetap jatuh cinta dengan orang yang sama Saka. Dengan aku, cinta pertama kamu. Hai sayang. Hai. Aku bawain brownies kesukaan kamu nih. Dimakan ya. Ada apa nih tiba-tiba beliin Riri brownies? Pasti ada maunya ya? Enggak, aku kepikiran aja mau beliin kamu. Makasih ya Mas, udah mampir ke toko langganan aku. Iya, sama-sama. Gimana rumah ini? Kamu betah nggak? Betah banget. Nyaman tempatnya,
Beda kayak kontrakan Riri dulu, kecil, pengap, nggak enak lah buat ditinggalin. Kalau di sini kan enak, lega, luas, bersih. Ada kamu lagi. Iyalah dulu nggak betah, nggak ada akunya sih. Apa sih, ger banget deh. Iya kan, emang bener. Iya sih, nggak ada kamu. Jadi kalau misalnya lagi kangen, nggak tahu gimana nguapinnya. Berarti sekarang lagi kangen nih. Aku mah kangen terus sama kamu mas setiap hari. Nggak kedengeran loh. Ini ngomong apa? Kangen terus. Aku mah kangen sama kamu tiap hari. Iya, aku juga. Emangnya kemarin kita bertengkar kayak gitu kangen terus sama Rin? Sedikit. Gak boleh, harus gede kan? Ya, gede. Tapi kan gengsi untuk bilang kangen. Ya udah, aku gak akan gengsi deh kalau aku bilang kangen. Ini lihat. Ini lihat. Kamu mau bilang apa lagi tentang ini? Ya. Apa sih ini, Ma? Apa sih, Ma? Hah? Kamu tuh ya, gak ada kapok-kapoknya ya. Ini foto mirip banget sama foto-foto yang aku lempar ke kamu waktu itu. Kok bisa ya? Sekarang malah muncul di berita online? Hah? Ma, Papa bingung. Apa sih maksud Mama? Ini di berita udah jelas, Pak. Hah? Ngebahas seseorang pengusaha dalam bisnis, tapi malah terlibat dalam skandal selingkuh. Pak, bisa gak sih ketahuannya tuh cuma sama Mama dan Galvin aja, nggak perlu tuh dunia luar pada tahu? Ma, ini pasti orang lain, bukan Papa. Itu cuma mirip. Ini udah jelas banget, ini kamu. Seorang pengusaha hebat dari Jakarta. Dan anaknya memimpin perusahaan juga. Tinggal di kawasan Jakarta Selatan dan lulusan dari kampus elit di Jakarta. Dan foto yang di blur ini jelas kamu. Kamu ini, Pak. Ma, itu mungkin mirip, Ma. Dan ciri-ciri Mama sebutkan itu kan banyak, Ma. Nggak khusus buat Papa, enggak. Hah? Gak usah dijelasin apa-apa. Karena yang bikin berita ini lebih tahu dibandingin Mama. Tahu lah. Ngomong sama Mama, kepala Papa jadi pusing, mumet. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ada berita seperti ini. Awas saja ya. Saya akan tuntut media itu. Morning tetangga. Hey, morning. Kok sendirian aja, Mbak Riri mana? Biasa Bu Mil lagi mager. Dia nggak mau kemana-mana tuh. Oh, mampir dulu nggak ngopi? No, thanks. Mau beli sarapan dulu nih buat Riri. Biasa dia pengen sarapan bubur. Oke. Saka mana udah bangun? Lagi siap-siap, kayaknya lagi mandi. Oh, gitu. Ya udah, aku duluan ya. Ya, bye. Bye. Salam Mbak Riri ya. Oke. Sayang, Ya sayang, kok kamu belum siap-siap sih? aku udah siap. Aku tinggal pakai sepatu, tinggal berangkat. Sayang, kamu serius mau kerja sayang? Kamu masih kayak gini kondisinya, kenapa nggak istirahat aja sih dulu beberapa hari sampai kamu benar-benar enak? Kaki aku udah udah enakan kok. Lagian juga kemarin itu kan aku ngumpulin PR sayang. Jadi aku harus kerjain semuanya. Kan bisa minta tolong yang lain sayang. Mereka juga ngerti lah, mereka paham kalau kamu lagi sakit. Mereka paham, tapi kan belum tentu Bu Wiryo paham. Aku nggak mau juga sayang harga diri aku kena mental ntar bilangin sama Bu Wiryo.
Iya sih, ya udah deh. Tapi janji kalau misalnya gimana-gimana kamu ngerasa nggak enakan, minta Pedro antar pulang. Iya sayang. Kamu bawel banget sih. Oh ya, tadi aku ketemu sama Galvin. Terus aku baru inget kita belum bawain makanan buat tetangga baru kita. Ngerasa aneh gak sih Mas? Kita tetanggaan sama Galvin dan Mbak Riri. Tetangga mantan Rinda ya. Pedes banget sih cubitan kamu. Ya abis kamu kayak gitu ngomong. Sayang, tenang aja, dia itu cuma mantan kamu. Tapi dia nggak bisa ngambil hati kamu. Sama dong kayak Dita. Dita kan cuma mantan kamu, gak bisa ngambil hati kamu. Candanya nggak bagus ya sayang. Kok nggak bagus, kamu yang mulai duluan. Aku jalan ya. Semangat. Pasti sayang. Kamu ngapain sih? Serius banget liatnya. Enggak, ini nggak bener deh. Aku lagi baca tentang perselingkuhan nih. Lagi gempar banget di sosial media. Kok bisa sih orang-orang selingkuh? Kadang-kadang tuh nggak habis pikir gitu loh Mas. Kok bisa ya? Meskipun perusahaannya nggak disebut, kan dia pemilik perusahaan. Berarti berduit dong, materinya berlebih. Bukan berarti seorang pria bermateri lebih bisa mendampingi perempuan yang berlebih juga. Ya kan? Iya sih, ya benar. Yang kamu omongin itu benar. Tapi kamu juga harus ingat loh, jalan hidup orang itu beda-beda. Tergantung orangnya juga lagi. Yang penting, suami kamu yang duduk nih depan kamu, nggak kayak gitu. Setia. Setia. Benar? Iya dong. Ya nggak gitu juga Mas. Kan kalau ceritanya kayak begini kan kasihan istrinya, kasihan pasangannya, kasihan perempuannya. Lagi nungguin mana ya suamiku nggak pulang-pulang udah dimasakin A, B, C, D, E, ternyata mampirnya ke tempat yang lain. Ih. Mas. Ini perasaanku nggak enak deh. Kenapa? Ini coba kamu lihat deh. Ini ciri-cirinya mirip banget sama papa loh. Pengusaha inisial W. Wijaya. Loh, lah ini si Edith, Asaka mana? Gue mau nanya sesuatu sama lo. Lo ngapain aja sama Pak Saka pas lo ngilang? Gue yakin banget nih, lo pasti genit-genit kan sama Pak Saka, ya kan? Emangnya kenapa? Masalah buat lo? Lagian ya, kenapa sih pikiran tuh selalu aja busuk? Lo tuh datang-datang bukannya nanyain kabar gue kayak apa kayak. Ini malah main asal jeplak aja. Oh iya, gue lupa. Apa kabar lo? Hati lo baik-baik aja pas back to reality? Pas lo tahu Pak Saka sama Bu Ariana pasti mesra-mesraan kan sekarang berdua di rumah. Bukan urusan lo. Udah mendingan lo kerja deh. Jangan ganggu orang. Loh, Pak Saka? Sil? Saya kira Pak Saka nggak masuk. Kaki Pak Saka gimana? Soalnya Pak Saka tuh juga nggak biasanya telat, jadi saya pikir Pak Saka nggak masuk. Pasti datang kantor dong. Tadinya saya mau berangkat sendiri, tapi akhirnya saya putar balik harus nganterin Ariana ke kantor dulu. Loh, Pak Saka nyetir sendiri?
Enggak, sama Pedro. Ya namanya supirnya satu jadi ganti-gantian, Sel. It's okay. Kirain nyetir sendiri, kan kakinya masih sakit. Nanti ngegas ngeremnya kebablasan itu. Ya enggak lah, kan matic juga mobilnya. Udah nggak usah banyak bercanda, ini PR saya banyak banget 2 hari nggak masuk kantor. Kamu ke orang finance, kamu mintain dokumen ya, saya minta gitu. Oke. Saka, kaki kamu bener nggak apa-apa kan? Oh, kamu? Aku nggak apa-apa kok. Ya udah, aku balik ke ruangan aku ya. Surat resmi berakhirnya kerjasama investasi dengan Kusuma Group. Bapak Galvin Wijaya. Kalau Anda nggak kuat mental dan baperan, lebih baik Anda jangan menjadi seorang CEO. Karena sepengetahuan saya, Wijaya adalah salah satu pengusaha yang sangat kecil dalam menjalankan bisnisnya. Hajar emang si Dante Wiryo Sudirjo. Dia pikir dia siapa? Sehebat bapaknya apa? Enaknya. Pagi Non Riri. Hai Bias, pagi. Nih, disuruh Non Arin bikinin sop ayam kampung pakai kacang merah, terus Bibi tambahin jahe sama kembang tahu. Wah, enak. Ulala, ini sih baunya enak banget sih Bu, pagi-pagi kayak gini. Ih, Bias ya. Jutek-jutek, romantis juga. Gemes deh. Bibi taruh sini ya. Makasih loh Bias. Sama-sama. Lagi yoga ya Mbak Rini? Iya, lagi yoga. Pagi-pagi yoga, olahraga pernafasan itu kayak langsung fresh. Wah iya. Gimana kalau Bias ikut Riri yoga? Oh enggak. Bibi kan udah tua ya, enggak pantas jumpalitan kayak gitu lagi. Ya. Apa sih? Nanti kita cari gaya yang nggak jumpalitan lagi, kan yoga tuh nggak cuma buat ibu hamil. Buat atur pernafasan, inhale, exhale ya. Oke? Gini ya, besok Bibi bikinin jamu buat ibu hamil. Biar makin jos, kinclong, cantik sama glowing. Biar Mas Gavin tetap cinta ya sama Riri ya. Tapi kan itu besok. Riri kan maunya sekarang. Ayo. Oh udah sini, sebelahan aja duduknya. Bibi di sebelah sini, Riri sebelah sini ya. Duduknya nggak boleh kayak gitu, duduknya kayak gini nih. Sila nih, duduknya sila. Oh, kayak gini. Saru ya Non, ya ampun. Saru apa sih? Sarung. Ada, kayaknya enggak. Ya udah. Kayak gitu tangannya gini. Meramnya biasa aja, Bi. Tarik nafasnya. Kemudian hembusin nafasnya. Gimana, Bi? Tenang nggak? Bi? Bias! Kok ngerjain Riri sih? Pak Wijaya di mana, Pak? Pak Jaya lagi jalan. Itu Pak Wijaya. Pak Wijaya. Apakah benar berita yang beredar tentang perselingkuhan Bapak dengan seorang wanita kemarin di bar? Pak, bagaimana tanggapan keluarga Bapak mengenai rumor yang beredar, Pak? Gimana tanggapan perusahaan Bapak dengan rumor yang beredar? Pak, tolong Pak, penjelasannya Pak. Mas, Mbak. Mas, tolong, jangan kata-kata Mas. Jangan keluar, Mas. Mas, keluar. Mbak, keluar. Wijaya. Ini belum seberapa.
kamu harus merasakan bagaimana rasanya orang-orang yang dulunya kagum kepada kamu sekarang memandang jijik kepada kamu.